Pernahkah kamu merasa seperti ada dua pikiran yang saling bertentangan di dalam dirimu? Yang satu terasa begitu jelas, sementara yang lain seperti menyembunyikan sesuatu yang tak terduga. Video kali ini kita akan menjelajahi perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, mengupas lapisan-lapisan misteri yang tersembunyi di balik kekuatan pikiran kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami secara sederhana apa yang dimaksud dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang aktif, yang kita sadari secara langsung. Ini adalah tempat di mana kita membuat keputusan, merencanakan, dan berpikir secara logis. Sementara itu, pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja di luar kesadaran kita. Ini menyimpan semua pengalaman, kepercayaan, dan kenangan yang mendasari tindakan dan reaksi kita tanpa kita sadari. Pikiran sadar adalah bagian dari pikiran kita yang aktif dan kita sadari secara langsung, yang membuat kita merasa seperti kita memiliki kendali atas kehidupan kita. Ini adalah tempat di mana kita membuat keputusan rasional, merencanakan tindakan, dan menetapkan tujuan. Pikiran sadar kita seringkali terasa seperti pusat kendali yang memberi kita kontrol langsung atas hidup kita. Ketika kita berada dalam mode pikiran sadar, kita merasa seperti kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Kita merencanakan langkah-langkah kita ke depan, menetapkan tujuan yang ingin kita capai, dan berpikir secara logis tentang bagaimana mencapainya. Contohnya, ketika kita membuat daftar belanjaan di supermarket atau merencanakan jadwal kerja kita, itu semua adalah contoh dari pikiran sadar yang bekerja. Pikiran sadar juga memberi kita kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Ini adalah tempat di mana kita menggunakan logika dan penalaran untuk mengatasi masalah sehari-hari. Ketika kita membuat keputusan besar, seperti memilih karir atau memutuskan untuk pindah ke kota baru, pikiran sadar kita berfungsi sebagai panduan utama. Perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar terletak pada tingkat kesadaran kita terhadap keduanya. Pikiran sadar adalah bagian dari pikiran kita yang kita sadari secara langsung. Ini adalah tempat di mana kita membuat keputusan, berpikir secara logis, dan merasakan emosi yang kita rasakan secara langsung. Pikiran sadar mirip dengan bagian puncak gunung es yang terlihat di permukaan. Namun, penting untuk diingat bahwa pikiran sadar kita juga memiliki keterbatasan. Terkadang, kita mungkin merasa terjebak dalam pemikiran terbatas atau terlalu fokus pada detail yang kecil. Ini bisa membuat kita gagal melihat gambaran besar atau terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Oleh karena itu, meskipun pikiran sadar memberi kita kendali yang terlihat atas hidup kita juga perlu memahami peran penting dari pikiran bawah sadar dalam membentuk perilaku dan keputusan kita. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja di luar kesadaran kita. Ini adalah tempat di mana semua pengalaman, keyakinan, dan kenangan yang kita miliki disimpan tanpa kita sadari. Meskipun kita mungkin tidak langsung menyadari pengaruhnya, pikiran bawah sadar memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk perilaku dan kebiasaan kita. Namun di balik layar pikiran bawah sadar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah tempat di mana keyakinan, trauma masa lalu, dan pola pikir yang tersembunyi berada. Meskipun kita mungkin tidak menyadarinya, pikiran bawah sadar kita memengaruhi setiap aspek hidup kita. Dari kebiasaan sehari-hari hingga reaksi emosional, semuanya dipengaruhi oleh apa yang ada di lapisan bawah pikiran kita. Pikiran bawah sadar adalah bagian yang lebih besar dan lebih dalam dari pikiran kita yang bekerja di luar kesadaran kita. Ini adalah tempat di mana semua pengalaman, keyakinan, dan kenangan disimpan tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar mirip dengan bagian bawah gunung es yang tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak yang besar pada apa yang kita alami dan bagaimana kita bertindak. Salah satu aspek yang paling menarik dari pikiran bawah sadar adalah kemampuannya untuk menyimpan semua pengalaman kita, baik yang baik maupun yang buruk. Ini berarti bahwa setiap pengalaman yang kita alami, terutama pada masa kecil,
akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak di kemudian hari. Misalnya, jika kita mengalami pengalaman traumatis di masa lalu, pikiran bawah sadar kita mungkin menghasilkan reaksi emosional yang kuat tanpa kita sadari. Selain itu, pikiran bawah sadar juga merupakan tempat di mana semua kepercayaan dan keyakinan yang kita miliki disimpan. Ini termasuk keyakinan tentang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Pikiran bawah sadar juga bertanggung jawab atas pembentukan kebiasaan dan pola pikir kita. Ini adalah bagian dari pikiran kita yang menciptakan kebiasaan otomatis dan reaksi refleks tanpa kita sadari. Misalnya, jika kita memiliki kebiasaan merokok atau makan berlebihan, itu bisa menjadi hasil dari pola pikir yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, meskipun pikiran bawah sadar bekerja di luar kesadaran kita, penting untuk diingat bahwa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan memahami peran pikiran bawah sadar dalam kehidupan kita, kita dapat lebih sadar tentang keputusan dan perilaku kita, dan memilih untuk merubahnya sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati adalah dengan menciptakan keseimbangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita perlu menyadari kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita dan bekerja dengan mereka untuk mencapai tujuan kita. Dengan memahami diri kita sendiri secara lebih dalam, kita dapat mengubah pola pikir yang merugikan dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Sahabat senja, dalam perjalanan hidup kita harus belajar untuk menghargai perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Keduanya memiliki peran yang penting dalam membentuk siapa kita dan apa yang kita capai. Dengan memahami dan bekerja dengan kedua aspek ini, kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi mari kita terus menjelajahi diri kita sendiri dan mengembangkan potensi kita secara penuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, tidak banyak ilmu yang dapat saya persembahkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Sampai berjumpa lagi di video inspiratif lainnya. Salam senja.